Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya kalian semua hari ini? Semoga kalian semua sehat. Baiklah teman-teman semua, kali ini di video kali ini aku akan membahas sedikit tentang pengalaman saya mengikuti beasiswa yang saat ini sedang saya melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung. Nah, sebenarnya sih yang ingin saya sharing hari ini itu adalah bagaimana saya bisa dapat beasiswanya, kemudian ini beasiswa apa sih yang saya dapatkan gitu ya. Nah, baiklah, saya akan sharing di sini. Yang pertama adalah teman-teman semua, saya adalah seorang guru yang berasal dari Kabupaten Merauke. Jadi saat ini saya menempuh pendidikan S2 di Bandung di Universitas Pendidikan Indonesia menggunakan atau dibiayai oleh Beasiswa Pendidikan Indonesia. Nah, bagi teman-teman semua yang belum tahu apa itu Beasiswa Pendidikan Indonesia, Beasiswa Pendidikan Indonesia ini merupakan beasiswa dengan program kerjasama antara Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui program perluasan program LPDP. Jadi sebenarnya beasiswa ini sebenarnya di atasnya ya, sebenarnya nyambung ke LPDP juga, tetapi dia tuh lebih di bawah naungan dari Kementerian Pendidikan. Nah, apa saja sih kategori agar kita bisa mendaftar di beasiswa pendidikan Indonesia ini? Untuk pertama kali saya ingin mendaftar beasiswa pendidikan Indonesia ini, sebenarnya sih ada beberapa kategori-kategori untuk beasiswa pendidikan Indonesia ini. Nah, sedikit berbeda dengan LPDP. Jika LPDP itu ada yang namanya jalurnya afirmasi, ada yang namanya jalurnya prestasi dan reguler. Nah, kalau beasiswa pendidikan Indonesia ini sedikit berbeda. Nah, dia tuh ada jalur GTK atau Guru dan Tenaga Kependidikan, kemudian ada jalurnya dosen. Di beasiswa pendidikan Indonesia ini ada 3 jenis program beasiswa. Yang pertama adalah beasiswa untuk S1. Di sini ditujukan untuk mahasiswa S1 atau D4 calon guru SMK dalam negeri. Nah, ini untuk guru-guru yang sebelumnya sudah mengajar tapi dia tuh belum dapat ijazah S1. Jadi nantinya dia akan bisa sekolah lagi dengan bantuan beasiswa pendidikan Indonesia. Kemudian ada juga dengan S1 pelaku budaya, ini juga dalam negeri. Ini bagi teman-teman yang sudah lulus SMA dan ingin menjadi seorang pelaku budaya, maka bisa mendaftar di beasiswa ini. Dan yang terakhir untuk mahasiswa S1 dan D3 itu ada beasiswa Indonesia Maju yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, kemudian untuk beasiswa S2 ini ada beberapa kategori juga teman-teman. Jadi untuk beasiswa S2 itu ada S2 perguruan tinggi akademik, itu yang berada di dalam negeri. Kemudian ada joint degree atau double degree. Nah, ini perguruan tinggi akademik juga yang double degree itu. Kemudian ada perguruan tinggi vokasi dalam negeri. Kemudian ada untuk pendidik dan tenaga kependidikan. Itu dia juga bisa dalam ataupun luar negeri. Kemudian ada juga untuk pelaku budaya S2. Dan yang terakhir adalah beasiswa Indonesia Maju. Nah, ini juga dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian kalau untuk S3, bagi teman-teman yang ingin daftar S3, dia juga ada sama ya, sama dengan S2, perbedaannya cuman pada ini ada untuk dosen LPTK atau pendidikan profesi guru. Nah, ini untuk yang di luar negeri. Kemudian ada juga beasiswa S3 Universitas Oxford. Nah, itu dia tadi beberapa kategori untuk mendaftar di beasiswa pendidikan Indonesia. Nah, baiklah teman-teman, di sini saya akan kupas tuntas. Nantinya juga di video-video saya berikutnya saya akan bahas tentang bagaimana pendaftarannya, kemudian bagaimana penulisan esainya ketika saya mendaftar dalam beasiswa pendidikan Indonesia ini. Jadi di sini saya hanya bahas sedikit aja berbagi pengalaman beasiswa apa sih yang saya dapatkan sehingga saya bisa kuliah di UPI dan juga jalur apa yang saya lewati. Nah, untuk teman-teman semua, jadi saat saya mengapply beasiswa ini, saya masuk di jalur Guru dan Tenaga Kependidikan, jadi atau GTK. Jadi saya masuk di Guru dan Tenaga Pendidikan. Jadi bagi teman-teman semua di sana yang guru yang ingin mendaftar beasiswa tetapi bingung karena kalau beasiswa LPDP saingannya banyak banget. Nah, kalau di beasiswa BPI kan saingan kita hanya guru-guru lain gitu, apalagi kategorinya untuk kategori GTK.
Nah, GTK ini juga bisa untuk PNS ataupun non-PNS teman-teman. Jadi nanti saya juga akan buat video buat syarat apa saja sih untuk GTK. Jadi full nanti akan saya bahas tentang bagaimana pendaftarannya, kemudian bagaimana kita meng-apply-nya dan lain sebagainya. Untuk jadwal pendaftaran, biasanya kalau tahun kemarin itu jadwal pendaftarannya itu dari mulai 11 April sampai 30 Juni 2022. Nah, kemungkinan besar tahun ini juga pasti buka sekitar segitu ya. Mulai dari bulan April sampai Juni itu pendaftaran udah dibuka. Kemudian seleksinya itu ada 2 tahap teman-teman. Yang pertama adalah seleksi administrasi. Ini seleksi administrasinya agak sedikit berbeda dengan LPDP, yaitu karena di seleksi administrasi untuk BPI dia itu administrasinya lebih banyak daripada pada saat kita mendaftar di LPDP. Jadi itu perbedaannya. Kemudian juga nanti seleksinya itu kalau kemarin kan kita agak lama dimundur-mundurin, tapi sesuai dengan tanggal yang kemarin itu 1 sampai 15 Juli itu seleksi administrasi, kemudian selanjutnya dilanjutkan dengan seleksi substansi atau wawancara, kemudian pengumuman hasil seleksi, dan jadwal pendaftaran ulang itu sekitar bulan September sampai Oktober gitu teman-teman. Kemudian untuk persyaratan-persyaratannya juga akan berbeda-beda karena di sini akan saya fokuskan kepada beasiswa guru dan tenaga kependidikan, maka nanti persyaratannya juga akan ke situ teman-teman. Itu dia tadi sedikit informasi dari saya tentang beasiswa pendidikan Indonesia. Insya Allah kedepannya saya akan buat video-video berbagi pengalaman saya bagaimana mendapatkan beasiswa pendidikan Indonesia melalui kategori guru dan tenaga kependidikan. Dan juga nantinya saya akan berbagi tes wawancaranya, esainya, kemudian personal statementnya kayak gimana, kemudian cara membuatnya seperti apa, dan apa yang harus kita cantumkan di dalamnya. Video saya kali ini bermanfaat buat kalian semua. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.